Hai teman-teman semua, kita sekarang ada di daerah Kota Lama Semarang. Kita akan berjalan kaki mengunjungi beberapa objek yang ada di Kota Lama. Perjalanan dimulai dari depan kantor Yayasan Kanisius. Sekarang kita akan menyusuri Jalan Letjen Suprapto. Ini adalah jalan utama di Kota Lama Semarang. Jalan Letjen Suprapto ini panjangnya kurang dari 700 meter. Tetapi di jalan ini kita bisa menemukan banyak bangunan bersejarah. Perhatikan lapangan di latar belakang. Tempat itu saat ini berfungsi sebagai tempat parkir. Di sana sebelumnya berdiri hotel mewah yang bernama Hotel Jansen. Itu adalah hotel termewah pada masanya. Bangunan itu sudah dirobohkan tahun 1953. Di sebelah kiri kita adalah Gedung Waskamar atau Balai Harta Peninggalan. Dibangun tahun 1889. Ini adalah Gedung Spieghel. Gedung ini dibangun tahun 1895 oleh 3 orang pengusaha Austria-Hungaria, salah satunya bernama Hermann Spieghel. Aslinya ini adalah toko yang menjual pakaian, dekorasi rumah, maupun alat kantor. Di seberang Gedung Spieghel, terletak Gedung Marba. Nama Marba adalah singkatan dari Martak Bajenet. Ini adalah nama perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha keturunan Yaman, yaitu Faraj Martak. Faraj Martak berjasa besar kepada Indonesia karena beliau menyerahkan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta untuk pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Sekarang kita sampai di Taman Sri Gunting. Pada zaman kolonial, tempat ini merupakan lapangan yang sering digunakan tentara Belanda untuk parade militer. Taman Sri Gunting dibangun pada akhir 1970-an. Tetapi baru difungsikan sebagai area terbuka pada tahun 2001. Di sebelah taman terdapat Gereja Belenduk. Ini adalah gereja Kristen Protestan tertua di Jawa Tengah, dibangun masyarakat Belanda pada tahun 1753. Nama resminya adalah Gereja Protestan Indonesia Barat Immanuel. Taman Sri Gunting lokasinya sangat strategis karena dikelilingi gedung bersejarah seperti Gereja Belenduk, Gedung Marba, dan Gedung Oude Trapp.
Sekarang kita ke gedung Oude Trap. Gedung ini dibangun pada tahun 1834. Masyarakat Semarang mengenal gedung ini sebagai Gedung Gambir. Karena dulu disinilah orang Belanda menyimpan cengkeh dan gambir, maupun rempah-rempah lainnya. Saat ini gedung Oude Trap dimiliki oleh Pemkot Semarang dan digunakan untuk berbagai kegiatan seperti seminar maupun pameran. Tak jauh dari Gereja Belenduk, ada bangunan yang sekarang berfungsi sebagai rumah makan ikan bakar. Di zaman kolonial, bangunan itu adalah kantor pengadilan. Didirikan tahun 1760. Sekarang kita ke Gang Jalak untuk melihat rumah akar. Pada abad 19 lalu, rumah akar ini ditempati oleh koran berbahasa Belanda yang tertua di Semarang. Pada tahun 1863, koran tersebut berganti nama menjadi The Lokomotif. Hal itu bertepatan dengan adanya rencana pembukaan jalur kereta api di Semarang. Politik etis di Belanda timbul karena terbitnya berbagai tulisan dari wartawan The Lokomotif ini. Di tulisan-tulisan tersebut, koran ini menyatakan bahwa pemerintah kolonial wajib membalas budi kepada kaum Bumi Putra. Koran The Lokomotif juga sempat memuat selebaran pendirian dan persiapan Kongres Budi Utomo. Sekarang kita berada di Jalan Kepodang. Ini adalah gedung Susmans Kantor, dibangun tahun 1866. Di sebelahnya adalah gedung Mono Deep House. Saat ini sedang berlangsung acara fashion di depan gedung tersebut. Mono Deep House selesai dibangun tahun 1921. Gedung ini pernah dimiliki oleh Oi Tiong Ham, raja gula terkaya se-Asia Tenggara di masa lalu. Sekarang gedung ini sering dipakai untuk acara seni dan budaya. Sekarang kita menyusuri Jalan Kepodang untuk kembali ke penginapan. Jalan Kepodang dulu adalah jalan utama. Di dalamnya dulu berdiri berbagai bank dan kantor perusahaan besar. Jalan ini dulu bernama Hogendorpstraat. Setelah melewati Jalan Kepodang, kita sekarang berada di Jalan Gelatik. Kita sudah kembali lagi ke Jalan Letjen Suprapto. Di depan kita sudah nampak gedung Stihel. Ini adalah Gapura Satlantas, di seberang lapangan X Hotel Jansen.
Kita melewati Hotel Raden Patah. Bangunan hotel ini sudah ada di zaman kolonial dan tetap berfungsi sejak masa itu. Perhatikan restoran Sai Ramen di sebelah kanan. Bangunan itu tadinya ditempati oleh kafe filosofi kopi, yang namanya diambil dari salah satu film nasional. Kita sudah di depan Yayasan Kanisius lagi, berarti kita sudah hampir sampai di tujuan akhir. Akhirnya kita sampai di penginapan. Sampai di sini kebersamaan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih.